Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Hafizah Agnia Silmi NIM C310 2017, 2. Valita Wulandari NIM C310 2027, 3. Anvika Zahra Rifada NIM C310 2037, 4. Suud Naila NIM C310 2047, dan 5. Zulfa Malianta NIM C310 2057. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pada bagian pengantar, kami akan menjelaskan mengenai pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian dan latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Kemudian pada bagian materi inti, kami akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia, hak dan kewajiban, bela negara, dan demokrasi. Apakah kalian tahu berapa total luas wilayah Indonesia? Total luas wilayah Indonesia seluas 5.192 juta kilometer persegi, yang terdiri dari luas daratan yaitu seluas 2.027 juta kilometer persegi dan luas lautan yaitu seluas 3.166 juta kilometer persegi. Jarak Indonesia bagian utara hingga selatan yaitu sejauh 1.888 km dan jarak Indonesia bagian timur hingga barat yaitu sejauh 5.110 km. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yaitu dengan jumlah pulau 17.508 pulau. Indonesia juga memiliki garis pantai 80.000 km. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujung timur hingga 141 derajat bujung timur. Indonesia memiliki 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Indonesia juga terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Indonesia juga terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang beriklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Indonesia juga terletak pada pertemuan 2 jalur pegunungan, yakni Mediterania dan Sirkum Pasifik. Harta karun Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan flora dan faunanya yang tersebar di berbagai wilayah. Indonesia menempati peringkat pertama di dunia sebagai spesies tumbuhan berbunga terbanyak, yakni dengan 20.000 spesies tumbuhan berbunga. Indonesia juga memiliki 4.000 spesies pohon, yakni menduduki peringkat kedua di dunia. Indonesia juga kaya akan faunanya. Indonesia memiliki beberapa spesies, yakni diantaranya spesies mamalia, dengan 515 spesies mamalia yang menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama di dunia sebagai spesies mamalia terbanyak. Kemudian, Indonesia juga memiliki 121 spesies kupu-kupu, 600 spesies reptilia, 1.516 jenis burung, 270 spesies amfibia, memiliki ratusan spesies jasad renik, dan biota laut seperti terumbu karang, rumput laut, dan lain-lain. Kira-kira apa ya yang dimaksud pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan itu sendiri berarti upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerus selaku warga masyarakat bangsa dan negara, serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah.
dan selalu terkait konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasional. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan memiliki dua aspek. Yang pertama, it's matter of having, yaitu berarti masalah penguasaan ilmu, teknologi, dan keterampilan peserta didik sesuai bidangnya. Yang kedua, it's matter of being, yaitu berarti masalah pembentukan kepribadian atau jati diri peserta didik. Selanjutnya, ada 4 pilar pendidikan berdasarkan The International Commission on Education for 21 Story. Yang pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do atau belajar untuk melakukan. Yang ketiga, learning to be atau belajar untuk menjadi. Dan yang terakhir, learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Mengapa pendidikan kewarganegaraan harus ada di perguruan tinggi? Hal itu dikarenakan pendidikan kewarganegaraan sebagai kelompok MPK tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat 3 dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 9 Ayat 1-2 serta tertulis dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penelitian hasil belajar mahasiswa. Pengertian dari MPK itu sendiri yaitu mata kuliah pengembangan kepribadian. Sedangkan MKK yaitu mata kuliah keilmuan dan keterampilan. MKB, mata kuliah keahlian berkarya. Kemudian MPB, yaitu mata kuliah perilaku berkarya. Dan MBB, yaitu mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Pendidikan kewarganegaraan sebagai kelompok MPK memiliki visi dan misi. Visi dari MPK itu sendiri yaitu sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan misi dari MPK yaitu membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebanggaan dan cinta tanah air sepanjang hayat dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab. Sedangkan kompetensi dasar dari pendidikan kewarganegaraan yaitu menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan sebagai kelompok MPK. Substansi materi pendidikan kewarganegaraan. 1. Hak asasi manusia. 2. Hak dan kewajiban warga negara. 3. Bela negara. 4. Demokrasi. 5. Wawasan Nusantara. 6. Ketahanan nasional. Dan yang terakhir yaitu politik dan strategi nasional. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, upaya bela negara, bangsa Indonesia cinta damai, kemerdekaan dan kedaulatannya, serta menentang segala bentuk penjajahan. Kemudian yang ketiga, kenangan kejayaan masa lampau, yaitu partisipasi rakyat khususnya mahasiswa dalam perjuangan kemerdekaan seperti BPRI, LASWI, CM, TP, TRIP, MOPEL, PTM, Walawa, Menwa, Wala, dan Wamil. Kemudian pada tahun 1973 atau 1974 adanya pendidikan kewiraan dan pendidikan perwira cadangan. Kemudian pasca kemerdekaan, yaitu adanya pembangunan dan globalisasi dari perjuangan fisik menjadi non-fisik, yaitu perjuangan sesuai profesi masing-masing.
Kemudian yang terakhir, dunia pendidikan, yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mahasiswa dapat memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Cukup sekian presentasi dari kami, kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.